Hello, good morning students. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, supaya fokus memperhatikan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar dari tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 sampai 4. Siapkan diri kalian untuk belajar, berdoa masing-masing sebelum mulai belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan simak baik-baik dan perhatikan. Oke, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menceritakan kembali isi bacaan dengan menjawab pertanyaan. Kita harus membaca dan memahami isi bacaan dengan baik agar mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Pertanyaannya terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Perlu diperhatikan kesesuaian antara jawaban yang kalian tulis dengan pertanyaan yang diberikan. Tidak semua jawaban langsung ada dalam bacaan. Ada kalanya kita harus menyimpulkan sendiri untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh dari jawaban yang tersirat. Jadi tidak ada tulisannya, tapi kita harus menyimpulkan sendiri dengan jawaban yang kita pikirkan. Selanjutnya, menuliskan informasi seorang tokoh dari teks. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Membaca teks dengan seksama dan memberikan tanda informasi yang dianggap penting. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Hal itu karena kita lebih cermat dalam membaca hal-hal penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Salah satu teks yang memiliki banyak informasi penting adalah teks tentang seorang pahlawan atau biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biografi biasanya merupakan cerita tentang tokoh-tokoh yang penting yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Misalnya, teks tentang seorang pahlawan dapat memuat informasi penting, diantaranya sikap kepahlawanan yang dimiliki, perjuangan yang dilakukan, maupun hal-hal yang telah dicapai oleh pahlawan tersebut. Kalian bisa lihat contoh teks tentang seorang tokoh dari teks bacaan tentang Raja Patni Dyah Gayatri dari buku paket kalian di tema 5 halaman 28. Baiklah, kita berlanjut ke ilmu pengetahuan alam tentang peran cahaya dalam proses penglihatan. Melihat suatu benda dengan menggunakan indera penglihatan, yaitu mata. Benda dapat terlihat saat cahaya mengenai benda, kemudian dipantulkan ke mata kita. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Ini jelas ya, kalian pasti tidak dapat melihat kalau ruangannya atau di sekeliling kalian itu gelap. Tetapi kalau lampunya dinyalakan atau saat siang hari atau keadaan di sekeliling kalian, di sekitar kalian itu terang, maka kalian bisa melihat segala sesuatu yang ada di dekat kalian. Jadi, peran cahaya juga penting dalam proses penglihatan. Proses mata melihat benda yaitu cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak yang membalikan gambar dengan ke bentuk sebenarnya. Jadi cahaya memiliki peranan yang penting dalam proses penglihatan. Cahaya dapat diuraikan. Ada 4 sifat cahaya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Selain itu, cahaya juga memiliki sifat yaitu dapat diuraikan. Cahaya matahari tampak berwarna putih, tetapi ternyata cahaya putih dapat terurai menghasilkan 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hal ini dapat kita jumpai yaitu peristiwa penguraian cahaya pada pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Cahaya tersebut kemudian terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Siapa di sini yang suka melihat pelangi atau sering melihat pelangi?
Akhir-akhir ini kan sudah masuk musim hujan ya, sudah sering hujan. Kalian bisa temukan pelangi setelah hujan. Kalian lihat sendiri warna-warna yang ada di pelangi tersebut. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan menjadi beberapa warna, dapat dilakukan percobaan dengan menggunakan cakram warna. Percobaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Kalian lihat sendiri dari buku paket tema 5 halaman 31. Langkahnya yang pertama, membuat lingkaran pada karton putih. Kalian bisa menjiplak menggunakan mulut gelas atau untuk lebih sempurnanya pakai jangka. Kemudian membagi lingkaran tersebut dengan 7 bagian yang sama besar. Kemudian warnai masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya secara berturut-turut dengan menggunakan pensil warna atau krayon. 7 warna itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya. Kemudian buat 2 buah lubang yang berjarak 1-2 cm di titik pusat cakram, di lingkarannya, titik lingkarannya. Kemudian masukkan benang kasur melewati 2 lubang tersebut dan ikat kedua ujungnya. Kemudian putar cakram warna tersebut sampai tali melilit. Lepaskan cakram warna dan biarkan berputar. Tarik dan kendurkan tali cakram sehingga cakram terus berputar. Nah, kalian bisa amati warna cakram ketika sedang berputar. Saat cakram diputar, maka warnanya akan menjadi putih. Nah, ini adalah gambar dari langkah-langkah tadi ya. Mulai dari membuat lingkaran, menggunting, membagi menjadi 7 bagian, kemudian warnai, kemudian beri lubang, masukkan tali, dan kalian bisa putar cakram warnanya. Sekarang kita masuk ke materi PPKN tentang sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Masih ingat ya sila keempat Pancasila? Apa itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kali ini kita bicarakan dulu tentang sikap yang sesuai. Ya, yang pertama, memutuskan setiap hal dengan cara demokratis. Melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas ataupun posisi lainnya. Lapang dada dalam menerima kritik dan saran yang diberikan orang lain. Jadi kalau ada teman kalian yang memberikan kritik atau saran, jangan marah. Itu harus kalian terima dengan baik supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Tidak perlu marah-marah. Menghargai hasil musyawarah maupun keputusan bersama meskipun tidak sesuai yang diinginkan. Kemudian tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain karena yang namanya musyawarah itu adalah kita melatih untuk berpendapat dan melatih kita untuk bersabar. Kemudian berani bertanya jika ada sesuatu hal yang ingin diketahui dan melakukannya dengan cara yang sopan. Oke, selanjutnya yaitu sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila tidak boleh dilakukan. Ya, yang pertama memutuskan setiap hal secara sepihak. Tidak bisa, ini harus secara bersama-sama. Yang kedua, tidak mau menggunakan hak untuk memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Ini juga tidak boleh ya. Kalau kita berkesempatan untuk memilih atau dipilih, kita harus pakai hak kita tersebut. Kemudian tidak mau menerima kritik dan saran yang diberikan orang lain. Kemudian melanggar peraturan yang telah ditetapkan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Nah, ini tidak boleh ya. Tadi Miss sudah mengatakan kalau menyampaikan pendapat harus sopan. Yang keenam, tidak mau menghargai keputusan bersama jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat dan kehendaknya. Dan yang terakhir, selalu takut bertanya meskipun ada rasa ingin tahu tentang sesuatu hal.
Jadi ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Oke anak-anak? Oke, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, selamat belajar. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye, God bless you.